Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoa. Nah, yang menarik dari agama Parmalim ini adalah ternyata satu-satunya nabi yang berasal dari Nusantara itu ada di agama ini. Satu-satunya nabi, saya tidak pernah mendengar ada nabi di Nusantara, tapi karena agama ini ada nabi di Nusantara berdasarkan data daripada Tirto ID. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa nabi itu? Selain itu, yang menarik dari agama Parmalim ini atau agama lokal, agama asli orang Batak ini, di agama Parmalim ini tidak dibolehkan merokok, poligami, harus mencintai alam, gitu. Jadi di sini peraturan itu sangat ketat banget, nggak bisa mabok-mabokan, nggak bisa minum-minuman, nggak bisa main judi dan lain sebagainya. Bahkan merokok sekalipun tidak diperbolehkan, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah agama Parmalim ini percaya surga neraka? Apakah Tuhan agama Parmalim ini? Benarkah agama Parmalim ini punya nabi? Kalau punya nabi, namanya siapa? Ya. Konon katanya ada kemiripan antara agama Parmalim ini dengan agama Yahudi. Ya, apa itu kemiripannya? Menarik untuk dibahas, ya. Berdasarkan data dari Tirto ID, bagi Parmalim, ya, Sisingamangaraja ke-12 adalah utusan de Batak Malim yang kedudukannya serupa dengan nabi, ya. Ia juga dikenal punya mujizat yang sangat luar biasa. Selain itu, beliau ini juga pemimpin spiritual sekaligus pemimpin bukan negara, ya, pemimpin bangsa. Jadi orang Batak itu lebih tepat disebut dengan bangsa, ya. Karena orang Batak itu kan punya suku-suku, ya. Banyak suku. Suku Batak, Toba, Batak Karo, Mandailing, ya, Simalungun dan lain sebagainya. Jadi cocok disebut dengan bangsa. Nah, raja dari tanah Batak itu salah satunya adalah Raja Sisingamangaraja. Beliau ini punya power yang sangat luar biasa, ya. Guru spiritual juga, mengontrol agama juga, gitu, mengontrol pemerintahan juga di tanah Batak, gitu, memimpin perang juga. Beliau ini juga jagoan perang, ya. Nah, yang paling menarik lagi dari kenabian atau selain kenabian daripada Sisingamangaraja ini, ada kisah yang jarang diketahui orang dan sangat unik untuk diulik, sangat menarik untuk diceritakan. Apa itu? Jadi Raja Sisingamangaraja ini punya putri bernama Lovian. Nama yang bagus sekali, nama yang cantik. Putri Lovian namanya. Putri Lovian ini adalah putri yang sangat berani sekali. Saya belum pernah melihat seberani ini, ya. Anak raja seberani atau pejuang seberani ini. Putri Lovian ini harusnya disejarkan dengan pahlawan-pahlawan wanita dari Indonesia seperti Ibu kita Kartini, ya, seperti Cut Nyadin, ya, Malahayati dan lain sebagainya. Sejajar. Karena apa? Karena keberanian. Jadi pada suatu saat ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Christopher memburu Sisingamangaraja, mengejar-ngejar Sisingamangaraja dari markasnya, yaitu di pinggiran Danau Toba bernama Desa Bakara. Beliau ini lahir di Bakara. Raja ini lahir di Bakara dan menetap di sana, punya keluarga di sana. Namun ketika beliau ini bergerilya di hutan karena diserang oleh pasukan Belanda, beliau ini bawa pasukan dan anehnya putri beliau ini bernama Lovian. Umurnya saat itu sekitar kurang lebih 18 sampai 25 tahun lah, masih muda banget. Putri Lovian ini nangis gitu, nangis kejer gitu, ngikut sama bapaknya. Terus Sisingamangaraja ngomong gini, ngapain kamu nangis? Kamu di rumah aja ya. Papa mau mengalahkan Belanda dulu, ya. Berjuang mempertahankan NKRI dulu, ya. Ya, mempertahankan tanah Batak dulu, ya. Enggak, Pak. Aku mau ikut aja. Ngapain lu ikut? Kan Papa mau perang. Kamu nggak takut mati? Enggak, Pak. Ya, dengan semangatnya Putri Lovian ini menghunus pedangnya. Sebelumnya Putri Lovian ini sudah terlatih, ya, karena putri dan putra raja di tanah Batak itu biasanya dilatih, ya. Dan tanpa babi buba, Raja Sisingamangaraja ini nggak ada pilihan lain karena
putrinya udah ngotot gitu. Tahu sendiri kan? Ya, sifat daripada putri raja ini yaitu Lovian ini keras kepala ya. Kalau A ya A, kalau B ya B. Dengan terpaksa beliau ini bergulir ya, masuk ke hutan, bawa pasukan, bawa panglima dan juga putri Lovian ini. Setelah beberapa tahun mereka ini, singkat cerita ya, setelah beberapa tahun mereka bergerilya ya, dan tiba pada saatnya kematian daripada Sisingamangaraja ini. Apa itu kejadiannya? Jadi kejadiannya pada saat pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Christopher mengepung pasukan Sisingamangaraja. Sisingamangaraja saat itu sudah banyak kehilangan pasukan ya. Sudah ngos-ngosan, sudah banyak kehilangan tenaga ya, karena sudah capek perang berhari-hari bergerilya. Beliau ini bersembunyi di hutan ya, dan masuk ke dalam gua. Di mulut gua itu pasukan Christopher memberikan tembakan peringatan, ceder, ceder, ceder sampai 3 kali. Sisingamangaraja, Tuan Sisingamangaraja, keluarlah dari persemedian Anda itu dari gua, kata Kapten Belanda ini, Christopher ini. Sisingamangaraja dengan tegas mengatakan, saya tidak mau menyerah sama Belanda, ya, saya tidak mau menyerah sama company. Dan Kapten Christopher ini mengatakan pasukannya banyak banget saat itu. Ya udah, kalau seperti itu kita berunding aja. Saya tidak mau berunding dengan Belanda. Saya mau mempertahankan negara saya, mempertahankan tanah air saya, mempertahankan tanah Batak. Dan Christopher pun mengatakan, sudah kalau seperti itu, saya akan masuk ke dalam gua. Dan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Ketika pasukan Christopher menyerang Sisingamangaraja, mereka berperang gitu, sangat sengit. Dan tibalah saatnya yang paling mengharukan, di mana Putri Lovian kena tembakan. Ketika Putri Lovian ini kena tembakan, Sisingamangaraja pun panik karena beliau yang sangat mencintai Putri Lovian ini, sangat mencintai. Putri Lovian ini sebenarnya kalau dia mau pengen di rumah gitu, santai-santai, leha-leha gitu, bisa aja sebenarnya. Tapi beliau ini sudah berpikir panjang gitu, kita harus mempertahankan tanah air kita. Tidak bisa dijajah oleh Belanda. Ini tidak bisa dibiarkan. Sebelumnya Putri Lovian ini perangnya itu sangat serius gitu. Nggak cuma modal ikut doang. Beliau ini juga punya skill, mumpuni dalam berperang. Sangat jago dalam berperang ya. Sangat berani. Karena Belanda saat itu mempunyai persenjataan yang lebih canggih, yaitu menggunakan senjata yang modern saat itu. Sementara pasukan Sisingamangaraja hanya menggunakan pedang. Dan Putri Lovian pun tertembak tewas di tempat. Putri Lovian ini dipangku oleh Sisingamangaraja seperti ini. Ketika beliau ini memangku putrinya, Putri Lovian, ya, Belanda tidak memberikan kesempatan. Belanda menghabisi Sisingamangaraja dan pasukannya beserta panglimanya. Gila banget. Dan beliau wafat tahun 1906 di Tanah Batak, di desa Parlilitan. Jadi begitu kronologi singkat kematian Sisingamangaraja. Tapi yang jadi permasalahan, tidak ada satupun yang mengusulkan Putri Lovian ini menjadi pahlawannya. Karena beliau ini benar-benar mengorbankan nyawanya untuk bergerilya. Salah satu wanita yang tidak mengenal takut, berani, luar biasa. Nama yang bagus, Lovian. Jadi sebenarnya sebelum bertahun-tahun sebelum Belanda berperang dengan pasukan Sisingamangaraja, sebenarnya beliau ini nggak terlalu suka perang ya dengan Belanda. Beliau ini juga pernah mengusulkan untuk berdamai sebenarnya dengan Belanda. Maksudnya janganlah Belanda itu jangan
datang ke tanah Batak gitu. Beliau ini sebenarnya sangat cinta damai. Beliau ini sangat mengagungkan yang namanya perdamaian. Makanya ada bukti-bukti berkasnya ya. Nanti saya akan memberikan datanya. Di mana saat itu Belanda mengutus seorang misionaris bernama Nommensen untuk menyebarkan agama Kristen di tanah Batak. Dan inilah yang menyulut ya. Sebelumnya Sisi Maharaja nggak terlalu marah kok sama Belanda, nggak terlalu marah. Tapi karena Belanda mengutus seorang misionaris bernama Nommensen untuk menyebarkan agama Kristen di tanah Batak, beliau ini marah besar. Apa-apaan ini? Ini kan akan menghancurkan. Beliau ini sudah tahu sebenarnya siasat Belanda, yaitu untuk memutus hubungan emosional antara masyarakat orang Batak saat itu dengan leluhurnya. Sehingga kita lupa akan leluhur kita siapa. Beliau ini sudah berpikir sampai sejauh itu. Tapi masyarakat ya saat itu belum mengerti gitu siasat daripada Belanda. Ya, terlepas agama Kristen itu tujuannya baik, yaitu agama kasih, tapi sebenarnya ini ada hubungannya dengan Belanda juga sebenarnya. Apakah ini melemahkan kekuatan pasukan Sisi Kamangaraja? Silakan dijawab sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Apakah ini untuk memutus hubungan kita dengan nenek moyang kita, ya, supaya kita mengkafir-kafirkan nenek moyang kita, supaya kita mengata-ngatain nenek moyang kita itu berhala, sehingga hubungan kita dengan nenek moyang itu terputus secara emosional, dan ini melemahkan mental kita. Kita berpikir bahwa Sisi Kamangaraja itu adalah raja yang berhala, raja kafir. Apakah itu tujuan Belanda? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Yang jelas Belanda itu juga membantu Nommensen menyebarkan agama Kristen di tanah Batak. Apakah ini semacam strategi Belanda untuk melemahkan semangat perjuangan orang-orang Batak saat itu, mempertahankan tanah airnya? Apakah ini punya tujuan atau ambisi tertentu? Karena sebelumnya tidak ada satupun yang bisa berhasil menyebarkan agama di tanah Batak. Ya, udah banyak yang gagal ya. Orang-orang bule menyebarkan agama di tanah Batak itu udah banyak yang gagal. Cuman Nommensen ini bisa berhasil karena apa? Karena beliau ini bisa bahasa Batak, mempelajari bahasa Batak segitunya. Coba, kalau Nommensen ini bisa belajar bahasa Batak, menyebarkan agama Kristen di tanah Batak, itu artinya apakah ini dipersiapkan oleh Belanda? Apakah Nommensen ini sama seperti Snok Hurgronce yang dikirim Belanda untuk melemahkan kekuatan daripada Aceh? Karena provinsi yang paling susah ditaklukkan itu saat itu adalah Aceh, ya, Tapanuli, yaitu kerajaan Sisi Kamangaraja, Nias, ya, itu adalah daerah-daerah yang susah ditaklukkan Belanda, sehingga Belanda harus memutar otak. Apakah Nommensen ini sejajar atau setara dengan Snok Hurgronce untuk melemahkan perjuangan orang-orang Batak saat itu? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Ya, punya otak kan? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa ajaran agama Kristen itu tidak baik ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya melihat ajaran Kristen itu juga sangat sinkrionitas ya, sesuai dengan budaya. Tapi yang jadi permasalahan, dalam suratnya Nommensen, beliau ini juga mengata-ngatain Raja Sisi Kamangaraja sebagai kafir, penyembah berhala. Dalam bahasa lokal itu disebut dengan si pelebegu. Itu artinya, apakah Nommensen ini sama dengan Snok Hurgronce? Apakah Nommensen ini dikirim Belanda untuk melemahkan perjuangan bangsa Batak saat itu, orang-orang Batak saat itu? Ya. Apakah ini strategi Belanda untuk mengkafir-kafirkan Sisi Kamangaraja, bahwa agama Parmalim itu agama yang tidak baik, agama Parmalim itu agama yang menyembah berhala? Saya lama meneliti hal-hal seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini strategi Belanda ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Silakan disimpulkan sendiri ya. Selain itu, konon katanya ada kemiripan antara agama Parmalim ini dengan agama Yahudi. Apa itu kemiripannya? Yang pertama, misalnya berdasarkan data dari Bangsapedia, kemiripan yang pertama itu adalah monoteistik, ya, sistem kepercayaan baik Parmalim maupun Judaism bersifat monoteisme, yaitu
adanya satu Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan atau yang mengatur alam semesta. Kalau dalam bahasa lokal disebut dengan Tuhan mula jari nabolon, debata mula jari nabolon. Ya, kalau orang Yahudi disebut dengan Elohim biasanya ya, Tuhan yang Maha Esa. Persamaan keduanya misalnya kebangkitan, keduanya memiliki keyakinan akan kehidupan setelah kematian ya. Dalam agama Parmalim mereka meyakini dalam konsep reinkarnasi. Agama Yahudi juga seperti itu kan. Ada konsep reinkarnasi, ada kehidupan setelah kematian. Selain itu, penghormatan terhadap leluhur. Kedua agama ini memiliki penghargaan terhadap leluhur ya. Sampai sekarang juga orang Batak ya, tapi agak sedikit berkurang ya. Saya juga nggak tahu apakah ini ada pengaruh agama atau tidak, ya kan? Karena ada istilah sipelebegu di tanah Batak. Apa itu sipelebegu? Menyembah berhala. Ada istilah seperti itu. Apakah ini melemahkan masyarakat Batak untuk tidak terhubung secara emosional dengan leluhurnya? Padahal ajaran leluhur itu adalah ajaran yang mulia ya sebenarnya. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini kalau tidak menghargai leluhurnya. China, karena mereka menghargai leluhur mereka, yaitu ajaran Konfusianisme. Eropa, karena mereka menghargai ajaran leluhur mereka dari ajaran-ajaran filsuf Yunani, Socrates, Plato. Jepang juga seperti itu. Ajaran semangat Bushido ya. Banyak kan ajaran-ajaran Jepang yang menghargai leluhurnya. Selain itu, upacara dan ritual ya, dan menghargai alam juga ya. Ada beberapa kemiripan, ada sekitar 6 kemiripan. Meskipun ada beberapa kemiripan, tapi bukan berarti sama ya. Cuman ya ada kemiripan lah gitu. Jadi menurut saya pribadi ya, boleh dibantah, boleh tidak. Kalau orang-orang Batak saat ini stay dengan ajaran leluhurnya, menurut saya itu sangat luar biasa. Mungkin jauh lebih maju daripada sekarang ini ya. Danau Toba akan terawat, Danau Toba itu tidak dipenuhi dengan sampah. Sekarang kan banyak sampah ya, karena ajaran nenek moyang orang Batak itu, ajaran leluhurnya, agama Parmalim itu menghargai alam. Kalau kita menghargai alam itu artinya secara tidak langsung kita tidak akan buang sampah sembarangan. Ada korelasinya kan? Ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa agama Kristen itu tidak mengajarkan seperti itu, bukan ya. Ini mungkin lebih ke SDM kali ya. Karena agama juga mempengaruhi SDM kan, ya. Saya kadang berpikir kalau misalnya orang Batak itu stay dengan ajaran leluhurnya seperti orang Bali misalnya, stay dengan ajaran leluhurnya, tidak berpaling gitu dengan ideologi dari agama impor misalnya. Saya berpikir mungkin Danau Toba itu setara dengan Bali kali ya. Karena cara berpakaian adat Batak itu dengan adat Bali itu bukan sama ya, tapi ada kemiripannya. Pakaiannya beda gitu, unik. Orang Batak dulu berpakaiannya nggak seperti sekarang ini. Bisa aja Danau Toba itu dipenuhi oleh turis-turis mancanegara. Karena apa? Karena orang Batak itu sangat unik ya. Orang bule itu kan mencintai keunikan, bukan hanya melihat pemandangan yang indah, tapi budaya juga ya. Orang Batak itu tidak bisa yang namanya poligami. Itu menurut ajaran Parmalim. Sehingga agama-agama yang melegalkan poligami itu sangat susah disebarkan di tanah Batak. Seperti pasukan Imam Bojol pernah menyebarkan agama mayoritas di Konoha di tanah Batak ya, yang disebut dengan Perang Padri. Saya sudah bahas sebelumnya ini ya, Perang Padri, perang yang sangat keji ya, yang sangat berbekas di tanah Batak. Turun-temurun ini diceritakan ya. Apa itu ceritanya? Nanti saya akan bahas ya tentang Perang Padri di segmen yang lainnya. Oke, sekian video ini biar tidak kepanjangan durasinya. Saya Ray Konoha, salam rasional.